Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Halo saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar renungan harian HKBP Jambi, apa kabar untuk kita semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik, dipelihara dan dijagai oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan menyapa kita yang diambil dari kitab Zakaria, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Demikianlah bunyinya. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepada aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Saudara yang kekasih, ada satu kata yang diinginkan oleh Tuhan dalam relasi hubungan kita dengan Dia dan hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu pertobatan. Saudara, pertobatan adalah syarat untuk membujuk hati Tuhan yang sudah marah, hati Tuhan yang membenci kejahatan dunia, Tuhan yang sedang murka dan akan menghukum umatnya yang di dalam dosa. Membujuk hati Tuhan bukanlah dengan persembahan yang banyak. Membujuk hati Tuhan bukanlah dengan puji-pujian dan tari-tarian, bukanlah dengan perayaan-perayaan yang akbar. Tetapi saudara, membujuk hati Tuhan untuk hati Tuhan kembali netral terhadap manusia, untuk Tuhan membatalkan hukumannya, hanya satu, yaitu pertobatan. Saudara, apa itu pertobatan? Pertobatan adalah metanoia atau putar balik 180 derajat, kembali ke jalan yang benar dari jalan yang sesat. Jalan yang benar adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jalan yang benar adalah jalan yang lurus, jalan yang benar adalah jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan mau bahwasannya kita harus berjalan di jalan yang benar, menurut aturan Tuhan dan menurut apa yang diinginkan Tuhan. Ini jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Berkali-kali Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta. Artinya ini penegasan yang berasal dari Tuhan, ini sampai 3 kali disebutkan, penegasan yang amat sangat Tuhan inginkan supaya kita kembali ke jalan yang benar itu. Jangan berada di jalan yang sesat. Jalan yang benar itu adalah jalan yang kita tempuh dari penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Allah, dari kesombongan kepada kerendahan hati, dari kebencian kepada kasih, dari ketidakbenaran kepada kebenaran, dari dendam kepada pengampunan, dan dari kemaksiatan kepada kebenaran. Karena apa saudara? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah itu Allah yang murni dan esa. Dia tidak mau kita sebagai anak-anaknya hidup di dalam ketidakkudusan, karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Tuhan menginginkan sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Dalam firman Tuhan pada hari ini ada generasi nenek moyang, generasi tua yang hidup di jalan ketidakbenaran. Mereka hidup dalam penyembahan berhala, mereka hidup tidak adil, mereka hidup di dalam kejahatan. Tetapi Tuhan mau ada generasi-generasi baru yang lahir dan tumbuh di dalam pertobatan dan takut akan Tuhan. Karena itu, hai kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ingatlah bahwa Tuhan menyukai pertobatan daripada persembahan, dan Tuhan menyukai pertobatan daripada puji-pujian dan tari-tarian. Bukan berarti Tuhan tidak menyukai
puji-pujian dan persembahan. Tetapi di atas segala sesuatu, pertobatan adalah kunci utama. Dan selanjutnya, nyanyian yang dinyanyikan dengan suara pertobatan itu lebih sampai kepada kerajaan sorga. Dan persembahan-persembahan yang dipersembahkan, yang didorong dari suara pertobatan, itu lebih dikenankan oleh Tuhan. Karena itu mari kita menyambut firman Tuhan hari ini dengan baik. Berjalanlah di jalan Tuhan dan takutlah akan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan pada hari ini. Mengingatkan kami semua sebagai pendengar firman Tuhan dan seluruh bangsa, agar semua orang kembali ke jalan yang benar. Karena jalan Tuhan adalah jalan baik adanya. Jalan Tuhan bukanlah penyesatan. Jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan keadilan. Dan setiap orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan akan masuk ke dalam kekekalan. Terima kasih Bapa di sorga, kendati pun dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi anak-anak Tuhan, generasi-generasi muda, Tuhan inginkan supaya hidup di dalam pertobatan dan takut akan Tuhan. Diberkatilah semua umat Tuhan pada saat ini yang melakukan berbagai aktivitasnya, mulai dari anak-anak hingga para lansia, supaya hidup di dalam tuntunan Tuhan. Roh takut akan Tuhan menyertai anak-anak Tuhan dimanapun berada, dan hidup teratur dalam kasih pengasihan Tuhan ada dalam kehidupan kami setiap hari. Orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Secara khusus kami berdoa buat pemilu yang akan berlangsung tanggal 14 Februari ini. Tuhan, biarlah semua pelaksanaan pemilu berjalan seiring dengan kekuatan Tuhan, dan biarlah orang melakukannya dengan takut akan Tuhan. Tidak ada kecurangan di dalamnya, tetapi yang ada adalah kebenaran dan keadilan. Kami berdoa, terpilihlah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai kebenaran dan keadilan, yang mencintai Tuhan dan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang baik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.